Pemirsa, mural atau lukisan di dinding di Tangerang, Banten yang membuat gambar mirip Presiden Joko Widodo dihapus aparat. Pro kontra terjadi di media sosial karena banyaknya yang mengkritik tindakan penghapusan seni jalanan itu. Inilah lukisan pada dinding atau mural yang heboh karena dihapus. Mural yang terdapat di kolong jembatan kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten melukiskan wajah yang diduga wajah Presiden Joko Widodo dengan tulisan yang memiliki arti di dunia internet tidak dapat ditemukan. Aparat bereaksi dengan menghapus mural ini dan kini memburu pembuatnya. Petugas mengatakan mural ini dinilai menghina Presiden Joko Widodo yang merupakan lambang negara. Pak Camat juga telepon ke Pak Kapolsek, intinya untuk segera dihapus karena gambar tersebut mural menyerupai itu gambar Presiden Republik Indonesia. Penghapusan mural juga terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mural yang bertuliskan "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit" di Jalan Utaram yang menghubungkan Kraton Gempol dihapus. Padahal mural ini bentuk kritik warga setempat terhadap kebijakan PPKM. Staf khusus Menteri Sekretariat Negara Bidang Komunikasi pun angkat bicara. Valdo mengatakan pembuatan mural harus berizin. Izinnya bisa berujung pada tindakan melawan hukum, mencederai hak orang lain. Itu ada di KUHP, silakan dicek. Kalau mural tidak perlu izin, nanti dinding rumah kita bisa dicat orang dengan gambar pemain bola, misalnya Messi, padahal kita fans Ronaldo. Ini kan sewenang-wenang. Apalagi itu fasilitas publik yang dihajar. Memperbaikinya pakai uang rakyat pula. Kalau mau kritik, ruangannya terbuka kok. Ruang untuk mengkritik itu terbuka di Republik ini. Penghapusan mural pun jadi trending topik media sosial Twitter dengan tagar Jokowi 404 not found. Tak sedikit warganet yang kecewa atas penghapusan mural. Adapun netizen yang mencuitkan, mural yang memuji dibiarkan, sementara yang mengkritik dihapus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mural dinilai sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam menyampaikan kritik. Namun, staf khusus Mensesnek Bidang Komunikasi mengatakan kritik terhadap pemerintah bisa disampaikan dengan cara lain. Dan berikut ini cuplikan dialog iNews sore untuk Anda. Yang takut sama mural, yang kami tolak itu tegas tindakan kesewenang-wenangan dan melawan hukum. Nah, jadi Mbak Anissa, soal isi muralnya dari kemarin kita tidak ada kami kritik gitu. Mau gambar apa aja silahkan. Namun kalau tidak ada izinnya itu bisa menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Tindakan yang melawan hukum, tindakan main hakim sendiri gitu. Oke, jadi karena jatuhnya adalah vandalisme seperti itu, Saudara Valdo. Ya, dalam artian kita tidak ingin ya hidup di Indonesia ini kita bisa bebas semau-mau kita aja. Ruang diskusi terbuka. Kita siap terus untuk ngobrol, dialog apapun itu. Moral itu kayak meme ya. Ketika dia udah difoto, diedarkan, dia akan menjadi konsumsi publik. Dan kalau tentang menggambar mural, pengalaman saya kalau menggambar mural nggak pernah izin, Bang. Serius, saya gambar aja gitu loh. Memberikan kritikan, dan itu kalau dikasih ruang sama pemerintah kan lebih menarik gitu loh. Pemerintah memberi ruang ke seniman untuk mengkritik gitu kan. Dan kalau yang gambar itu saya lihat masih gambar yang nggak menghina lah. Saudara ini nggak menghina, mengkritik gitu loh. Memang jiwa mural itu ya kita ekspresif, spontan gitu loh. Kita merespon ruang gitu loh. Dan itu kalau toh jadi kejahatan itu tipiring, tindak pidana ringan, dan Satpol PP aja yang ngurus, jangan polisi gitu loh. Jadi, oke, baik. Ya terlalu berlebihan. Iya. Baik, aparat itu punya wewenang gitu loh untuk menghapus muralnya, Bang gitu. Masa tidak boleh dihapus? Jadi masalahnya mau dihapus berapa banyak, ya itu pertimbangan aparat gitu loh. Kenapa cuma muka presiden aja yang dihapus misalnya? Mungkin catnya kurang, Bang, atau mungkin pengen lebih cepat gitu loh. Jadi ya muka presiden dulu aja yang dihapus. Misalnya, itu pertimbangan mereka sendiri. Oh ya, silakan, Bang. Silakan. Misalnya seniman itu dikasih ruang ekspresi, itu lebih pemerintah lebih terlihat demokratis dan menarik, Bang. Jadi ruang ekspresi tetap dikasih, Bang, gitu loh. Seniman bisa mengekspresikan kegundahannya kayak gitu. Dan itu gambar itu menurut saya masih simbolis banget ya. Masih multi tafsir gitu, dan ya ada konsepnya.
Di hari Pramuka yang jatuh hari ini, Presiden Joko Widodo berpesan agar Pramuka bisa menjadi pelopor dalam menjalankan protokol kesehatan. Jokowi juga menyebut Pramuka dapat menjadi barisan terdepan untuk menjaga kesehatan bangsa. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta Pramuka mencontohkan kepada masyarakat mengenai kedisiplinan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan ini menjadi kunci untuk keluar dari pandemi COVID-19. Seluruh anggota Pramuka yang saya banggakan, Pramuka Indonesia harus menjadi contoh, menjadi teladan, tangguh menghadapi setiap tantangan, menggalang kepedulian kepada sesama, bersedia berkorban, suka menolong, membantu, meringankan beban keluarga, saudara, dan tetangga-tetangga kita. Pramuka Indonesia juga harus menjadi pelopor kedisiplinan, terutama disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak, disiplin untuk mencuci tangan di setiap saat, dan disiplin untuk menghindari kerumunan. Pramuka Indonesia harus berada di barisan terdepan, melindungi diri, melindungi teman-teman. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta Pramuka agar selalu adaptif dalam perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pramuka Sakabahari Bangka Belitung menggelar peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka dengan cara unik. Mereka menggelar upacara ulang janji dengan menggunakan perahu kayak sembari membawa obor dan membentuk formasi khusus. Obor, upacara ulang janji, siap. Lanjutkan. Pramuka Sakabahari Kuarda Bangka Belitung binaan Pangkalan Angkatan Laut Bangka Belitung punya cara unik dalam tradisi memperingati hari lahir Pramuka yang jatuh setiap tanggal 14 Agustus. Melibatkan puluhan anggotanya, Pramuka Sakabahari Bangka Belitung menggunakan perahu dayung jenis kayak menggelar upacara ulang janji tengah malam tadi. Upacara dipimpin langsung oleh kakak pembina dari pinggir Sungai Rangkui Kolong Retensi Kacang Pedang Pangkal Pinang. Obor yang dinyalakan oleh kakak pemimpin upacara lalu dibawa ke tengah sungai. Di sini, para anggota Pramuka Sakabahari menyalakan sejumlah obor dan membentuk formasi seperti angka 0. Upacara dimulai dengan mengikrarkan Trisatya sesuai dengan janji Pramuka. Kegiatan ini dilaksanakan di bawah jembatan ke-12 Kota Pangkal Pinang dengan jumlah personil 20 orang, menggunakan 10 kayak, 2 instruktur, dan pimpinan saka. Hari yang sangat sakral bagi gerakan Pramuka, merupakan hari ulang tahun gerakan Pramuka yang lahir di tanggal 14 Agustus 1961. Melalui kegiatan ini, Pramuka Sakabahari Bangka Belitung menyampaikan pesan jika Pramuka menjadi salah satu gerakan moral di Indonesia yang diharapkan bisa membimbing, mengarahkan, dan menciptakan pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pebulu tangkis Indonesia Grecia Poli dan Apriani Rahayu terharu nama mereka dijadikan dan diabadikan sebagai nama gedung di Kompleks PPOP Ragunan, Jakarta Timur. Keduanya berbagi cerita tentang perjuangan bertahun-tahun saat berlatih bulu tangkis di gedung tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi penghargaan kepada 2 pebulu tangkis Indonesia peraih emas di Olimpiade Tokyo 2020, Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Nama kedua serikan di Indonesia ini dijadikan nama gedung multisport di Kompleks PPOP Ragunan, Jakarta Timur. Grecia dan Apriani pun terharu. Terlebih, gedung ini merupakan saksi sejarah perjuangan mereka dalam meraih mimpi mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Di gedung inilah mereka berlatih bulu tangkis selama bertahun-tahun, ditempa dan dididik para pelatih. Bonus dan apresiasi memang hal yang mungkin
bisa dilihat, bisa dicapai oleh setiap atlet yang berprestasi. Tetapi untuk bisa namanya ditorehkan di satu gedung bulu tangkis yang dimana masa kecil saya semua ada di sini. Ini dulu lapangan lari kami. Maksudnya waktu itu kami di situ, tapi ini lapangan pemanasan. Waktu itu mama saya antar saya ke sini, panas-panas kita karena mau latihan sore lagi, ada latihan pagi, ada sesi sore, kita neduh di sini, bawa bekal makan di sini. Inilah tempat yang memorinya luar biasa, yang jujur saya terharu banget melihat gedung ini dengan yang kami udah toreh prestasi ini, terus dapat gedung ini dengan nama Sasana Emas Grecia Apriani. Itu saya terharu banget dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami ingin agar penghargaannya memberikan motivasi lintas generasi. Membuat orang begitu melihat, saya ingin seperti dia. Saya ingin bisa seperti dia. Saya ingin membawa emas seperti dia. Lalu sampailah pada kesimpulan, kita beri nama Sasana ini bukan sekedar Sasana Grace Apri, tapi Sasana Emas Grace Apri. Karena emasnya ini penting, bahwa mereka berhasil mengharumkan nama Republik di gelanggang dunia. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta berharap prestasi Grecia dan Apriani mampu membangkitkan semangat para atlet dan pelatih lainnya di tanah air. Dari Jakarta, Rian Rahman, Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Persembahan spesial iNews Event 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran bendera di Istana Negara, Selasa 17 Agustus pukul 8 pagi. Upacara penurunan bendera di Istana Negara, Selasa 17 Agustus pukul 4 sore. iNews, inspiring and informative.